gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 26 Bengkulu Tengah, yang terhormat Wakil Kepala SMPN 26 Bengkulu Tengah, yang terhormat narasumber kegiatan diseminasi belajar positif, dan seluruh Dewan Guru SMPN 26 Bengkulu Tengah yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di ruangan perpustakaan SMPN 26 Bengkulu Tengah yang kita cintai. Kalau pula, marilah kita kirimkan salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad wa ala ali Muhammad, yang senantiasa selalu memberikan, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku pembawa acara pada kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai saja. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah.
kepada Ibu Soehartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu calon guru penggerak SMP 26 yang saya hormati, Dewan Guru SMP 26 yang saya hormati dan saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita masih diberikannya karunia yang besar, karunia kesehatan, karunia iman, karunia Islam. Sehingga pada pagi ini kita dapat melangkahkan kaki dan kita bergabung di dalam ruangan ini dalam acara kegiatan calon guru penggerak kita. Dewan guru yang saya hormati semua, alhamdulillah di sekolah kita ada satu orang teman kita yaitu Ibu Mustila ya, yang lulus sebagai calon guru penggerak walaupun sekarang masih dalam tahap demi tahap. Kita doakan supaya kawan kita Ibu Mustila nanti lulus dengan hasil yang memuaskan. Saya selaku kepala sekolah di sini sangat senang andai kata ada dewan guru yang berusaha untuk maju. Andai kata ada informasi di internet yang kira-kira itu bersifat baik untuk memajukan guru itu sendiri, silakan guru-guru maju. Tapi tetap memberitahu kepada saya selaku kepala sekolah. Saya selaku kepala sekolah dan dewan guru di sini mendukung. Andai kata semua ada kawan-kawan yang cepat bergerak, yang ada keinginan untuk melangkah lebih maju, itu untuk kepentingan guru itu sendiri juga untuk kepentingan sekolah, kami semua sangat mendukung. Jadi tidak usah ragu, jika ada kegiatan positif silakan dewan guru ikuti. Ini yang saya inginkan. Saya bukan bersifat ada guru yang ingin maju, ini saya halangi, itu sama sekali tidak. Bu, kami ada pelatihan, ada kegiatan ini, beritahu ke saya, ikuti, ya. Nah, jadi untuk istilah silakan nanti, tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Bu, saya ada kegiatan ini, dewan guru dan kepala sekolah tetap hadir, kami siap untuk mendukung. Nah, untuk dewan guru juga, saya selaku kepala sekolah dan dewan guru sedikit pun tidak ada merasa berat, tidak ada merasakan beban, diajak berkumpul di sini untuk kegiatan yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Malah kami sangat berterima kasih, berarti di sini ada kolaborasi dan kerjasama yang baik antara calon guru penggerak, kepala sekolah, dan dewan guru. Lakukanlah tahap demi tahap yang diinginkan. Nah, itu saja yang sedikit lagi saya tambah, tapi minta tolong nanti ya, di antara ada dewan guru di sini yang kurang paham, ya saya yakin sedang calon guru penggerak walaupun belum sampai ke titik akhir, tapi sedikit saya rasa udah punya ilmunya, sudah pengetahuan di sini. Andai kata kawan belum ada yang paham, silakan diberi penjelasan. Nah, diberi penjelasan kepada kawan-kawan, termasuk saya kepala sekolah dan termasuk kepada dewan guru. Guru yang ada di sini juga tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Silakan bertanya dengan guru kita, guru calon penggerak, yaitu kepada Ibu Destila. Saya yakin Ibu Destila termasuk guru yang tidak pelit membagikan ilmu kepada kawan-kawan. Inilah saya syukuri. Alhamdulillah ternyata kita dewan guru di sini semuanya tidak ada yang pelit berbagi ilmu, tidak ada yang pelit berbagi informasi kepada kawan-kawan. Andai kata di sini ada kawannya yang salah, alhamdulillah kita di sini saling mengingatkan. Nah, inilah kita namanya ya keluarga besar SMP Negeri 26, semuanya bersatu untuk hal yang baik. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Ibu Destila. Silakan lakukan kegiatan sampai titik akhirnya nanti, sampai tahun depan juga tidak apa-apa, lakukan. Kami siap mendukung. Itu aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SMP teman-teman. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Sri Sedati. Kepada Ibu, saya persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, jadikan kami berada di antara hamba-hambamu yang Engkau angkat derajatnya, Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya, Engkau lapangkan rezekinya, Engkau muliakan keturunannya, Engkau lepaskan dari semua kesulitannya, Engkau sehatkan jiwa dan seluruh tubuhnya, Engkau indahkan akhlaknya, serta Engkau berkahi seluruh hartanya. Ya Allah, jadikanlah acara hari ini acara yang penuh manfaat, penuh keberkahan, dan penuh kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman doanya kepada Ibu Sri. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang didoakan dapat terkabul. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah acara kita pembukaan kegiatan diseminasi belajar budaya positif. Selanjutnya nanti kita akan langsung menyimak materi dari narasumber. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disalami dulu ya. Saya ucapkan terima kasih pada hari ini ibu-ibu semua sudah bisa mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif. Sebenarnya kegiatan ini istilahnya saya memaparkan berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan kurang lebih sekitar 2 bulan ini, dan yang kali ini perlu diseminasi alias pengimbasannya ke sekolah kita. Nah, sebelum saya memberikan materi, saya akan memberitahukan sedikit siapa yang membersamai saya selama kegiatan. Fasilitator ini Ibu Hajah Deswati, beliau adalah kepala sekolah di SMA 1 Bekasi, dan pengajar praktik saya itu Ibu Hendy Puspitasari dari Bengkulu Tengah, kebetulan mata pelajarannya juga bahasa Inggris. Jadi beliau berdua inilah yang akan membersamai saya sampai saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Dan nanti ada juga diselingi oleh instruktur-instruktur per modulnya. Cuma tidak, karena berganti-ganti, jadi tidak saya tampilkan. Nah, berikutnya, mungkin biar agak bersemangat, saya mau ajak ibu-ibu semua untuk ice breaking dulu. Silakan, lebih enaknya berdiri kali ya, berdiri dulu. Nah, ice breakingnya ini ada cluenya di situ, ada balon. Jadi nanti kita akan nyanyi lagu Balonku Ada 5 sama-sama, tapi ini pakai ini. Akan pakai ini. Jadi mungkin saya mulai dari ibu kepala sekolah sambil nyanyi sambil bertepuk tangan. Balonku ada 5. Pas kata dor berarti dia yang kena. Ibu jejer. Ini nyanyi semua ya? Semua nyanyi, semua tepuk tangan. Tapi pas gilirannya lempar, geser. Jadi Langsung dipindahkan. langsung pindahkan. Balonku ada geser pokoknya. Terus nanti pas lagu kata dor berarti dia yang kena. Nah, yang kena ini gimana kesepakatannya enaknya? Apa memimpin ice breaking berikutnya? Satu kali putaran lagi. Jadi yang kena nanti siap-siap untuk memimpin ice breaking berikutnya. Siap ibu-ibu? Siap ya? Kita mulai ya.
Balik lagi ke depan. Belakang ke sini berarti dari Najila ke Ibu. Balik lagi. Balik lagi. Aturannya nggak boleh dilempar kan? Gak boleh. Ya, nah sering kejadian. Ya, aku nggak tahu bahasa Inggris. Apa? Ya, speaking itu apa? Jadi kalau yang pas Game, permainan. Sebelum kita masuk materi biar memecah suasana, saya ajak main game dulu. Jadi main game dulu, biar suasananya lebih enak. Ajak main. Ya, sekarang belajar harus ada SDG ya. Nah, selingan ya, itu tadi kita nyanyi lagu balonku ada 5 sampai tepuk tangan. Balonku ada 5. Ada, tapi geser terus. Pas kata ya geser si ini siapa? Si marker ini, ya si spidol geser. Balonku. Nah, siapa yang dapat kata door nanti berarti dia yang kena. Maju ke depan, silahkan ice breaking aja. Atau ada masukan yang lain mungkin? Untuk berpantun mungkin pantun bahasa Rejang mungkin. Oh, ibaratnya dia Yang kena. Ya, pantun boleh, pantun semua kali ya. Anak butuh waktu ngarang tuh Pak. Ibu nggak punya soal. Jadi Ibu yang beli dong. Fair ya, kita fair ya yang dilempar. Oke, mulai. 1, 2, 3. Yang tidak baca pantun sama ini. Ya, ada gantinya, pokoknya ada gantinya. Atau mimpin ice breaking lagi, terserah. Oke? 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, merah, muda dan biru, berbalon hijau. Pantun bahasa Reja atau memimpin ice breaking berikutnya. Terserah. Atau tiga-tiganya tadi kalau perlu. Mau pantun atau mau memimpin ice breaking berikutnya? Ibunya apa? Oh, harus bebas, harus menyiapkan masing-masing terserah. Ayo Oh, bisa bicara. masing-masing. Hah? Breakingnya. Wah, satu aja, maksudnya satu putaran aja. 1 jam loh. Lah 1 jam. Ice breaking boleh ya. Safira gitu ya. Ayo. Ibu Dila memimpin ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. Jaya itu boleh bebas. Tepuk semangat. Boleh bebas. Semangat. Kalau boleh, terserah aja kayak bebas aja. Boleh sih. Boleh. Yes. Kayaknya Ibu Ati mimpin. Ibu Dila contohkan dulu, baru nanti kami mengikuti. Boleh. Terus Ibu Dila, boleh bebas. Tepuk semangat. Oh masih tadi Ibu Dila belum sempat, akhirnya jatuh. Dorong situ tadi. Gitu.
diatur. Biasanya udah kalau kalau jadi terakhir biasanya lempar. Oke, kita lanjut ya ibu-ibu. Ini dia pembahasan yang akan saya paparkan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin dari ibu-ibu bisa memberikan gambaran menurut ibu-ibu apa itu budaya positif. Boleh angkat tangan dulu nanti kalau ada yang mau memaparkan. Budaya positif apa sih ibu-ibu kalau menurut bayangan ibu? Boleh dengan contoh. Boleh dengan contoh. Di sekolah kita apa Bu Dina? Kalau menurut saya budaya positif itu membiasakan kegiatan positif atau apa saja yang positif pokoknya yang Contohnya mungkin ibu ada satu contoh yang sudah ada di sekolah kita ini. contohnya seperti ya membiasakan mengikuti aturan dengan ini sesuai aturan di sekolah. Membiasakan buang sampah. Angkat tangan dulu pada Bu Sita. Ya, Bu Sita mungkin ditambahkan oleh Bu Sita. Contohnya aja, Boleh, ya, dalam membuang bentuk contoh. sampah pada tempatnya. Oke, pada yang lain mungkin? Terus berpakaian dengan yang rapi. Boleh. Bu Dila? Itu kalau sekolah itu Salam berperilakunya ya. Bu Neni tadi mungkin ada lagi? Sama dengan Ibu Dila, anak sebelum pulang sekolah jabat tangan sama guru sama. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah. Sebenarnya yang disampaikan Ibu Dina, Ibu Sita, Ibu Dila dan Ibu Neni yang termasuk dalam dalam pembiasaan seperti kata Ibu Dina tadi, pembiasaan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah. Seperti kalau yang kayak kegiatan Ibu Sri itu Bu, sholat duha, kira seperti itu kan. Nah karena ini saya tampilkan. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Berarti warga di sekolah tidak hanya berlaku untuk murid, tapi juga berlaku untuk kita semua. Nah, budaya positif ini, ibu-ibu, ada mencakup 7 elemen, 7 dimensi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi yang 7 ini akan kita bahas satu persatu nanti. Paling tidak ketujuh ini sudah mencakup di lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama, apa sih perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar, paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru. Jadi paradigma kita dulu itu lebih berfokus kepada siswa, student center. Nah sekarang di kurikulum Merdeka itu kita sudah kalau dulu teacher center, terbalik maaf. Kalau dulu teacher center berpusat pada guru, yang guru metode ceramah seperti ini kan mungkin. Kalau yang sekarang sudah kurikulum Merdeka sudah harus student center. Semua kegiatan pembelajaran sudah harus berpihak kepada murid. Dan untuk pembelajarannya pun sudah ada menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak terfokus kadang kalau di lingkungan kita belajar itu ibu-ibu di kelas saja. Kalau namanya belajar di kelas tidak selalu boleh kok dibawa mungkin kayak IPS kayak bisa di luar kelas. Jadi anak-anak tidak bosan. Kira-kira seperti itu. Pokoknya berubah. Sistem kita sudah berubah. Yang kemarin teacher center sekarang menjadi student center. Jadi ini tentang paradigma belajar kita saat ini. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah ini, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Biasanya kalau kita dengar kata disiplin, ibu-ibu ketika anak tidak menaati peraturan itu, biasanya apa yang kita lakukan? Nah, itu dia, hukuman. Jadi anak-anak nyaman atau tidak? Kira-kira kalau dia mendapatkan hukuman? Tidak ya sebenarnya ya.
Nah jadi sebenarnya kita akan mencoba nanti sampai ke yang restitusi itu kita akan mengubah, tidak ada lagi istilah hukuman, tidak ada lagi istilah aturan, nanti akan kita ubah supaya terciptanya lingkungan yang positif tadi dalam sekolah kita. Disiplin positif ya, apa kita dapat hindari. Karena lebih hukuman itu kadang lebih ke fisik ya sifatnya kan. Kalau nggak buat PR bersihkan WC. Kalau nggak nurut aturan misalnya lari dulu keliling lapangan. Jadi sekarang mungkin anak sudah menyerahkan diri. Biarlah Bu, kami udah buat PR, kami ini baiklah, kami nyabu rumput baik. Kadang-kadang ada ya anak-anak kayak gitu kan. Kami nyabu rumput aja. Nah, kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ke 1, 2, 3 ini sebenarnya kita harapkan itu yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini. Karena kan ada orang menuruti aturan karena takut kena hukuman. Anak-anak kita itu kan biasanya adalah kita itu aja daripada kena yang marah, daripada kena itu. Nah, itu ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, misalnya, nah nanti kalau kalian kerjakan tugas nanti nilai 100 kayak gitu. Jadi karena kalau 2 ini termasuk faktor eksternal dari luar. Nah yang diharapkan sebenarnya nomor 3 ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menginginkan dari dirinya sendiri. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang nomor 3 itu yang diharapkan muncul dari dalam dirinya sendiri. Saya kira seperti itu. Tapi kebanyakan anak-anak kita ini kan 1, 2 ini kan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi di poin yang nomor 3. Kalian dulu ya. Nah kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar setiap manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ada kebutuhan disayang dan diterima, ada kebutuhan penguasaan dan kebutuhan kesenangan, yang terakhir adalah kebebasan. Jadi ketika anak ini poinnya, jika saat terpenuhi maka itulah yang menyebabkan adanya tingkah laku, itu agak potong ya, tingkah laku yang menyimpang. Jadi misalnya kita contohkan siswa kita yang siapa ini? Alan lah ya. Jadi dia itu kan sebenarnya agak mungkin kurang ibu udah tahu, berarti ada salah satu kebutuhan di antara 5 ini yang tidak terpenuhi dari dalam diri Alan ini, kira-kira seperti itu ya. Mungkin kurang disayang dan diterima, terus dia sampai ada yang anak-anak hobi tidur ya, mungkin malam-malam karena atau gurunya mungkin yang mengajar membosankan, tidur dia di dalam kelas. Mungkin dia ingin bebas, masuk ke kategori kebutuhan kebebasan. Ada yang anak-anak suka malak, ya malak, minta jajan, mungkin dia bertahan hidup di rumah nggak dikasih jajan, bawa bekal nggak bisa, akhirnya malak kawan-kawannya. Nah itulah yang terjadi. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan ini misalnya kayak ada yang anak dapat 100, ada yang dapat 50. Ngejek. Dapat berapa? Kok dapat 50? Aku dapat 1 mangkonyo, jangan bodoh. Itu ibaratnya dia berkuasa. Jadi akhirnya timbul penyimpangan itu. Nah, kira-kira tentang kebutuhan dasar. Jadi 5 ini, salah satu saja tidak ada di sini, sudah terjadi penyimpangan. Kalau murid-murid kita lanjut ya. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Ibu-ibu pernah dengar kata restitusi? Nah, inilah istilah yang akan kita gunakan dalam zaman kurikulum kita merdeka ini. Jadi ini posisi kita guru. Ada 5. Ada yang sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kalau yang ketiga sebagai teman, yang keempat ini pemantau, yang kelima manajer. Kalau penghukum ya kita tahu semua ya, mungkin rata-rata. Kalau ibu-ibu mungkin ibu siapa ya kira-kira, ada yang bisa ngasih tanggapannya nggak? Ibu Sri mungkin. Kalau Ibu Sri di antara kelima ini, Ibu Sri berada di posisi mana, Bu Sri? Kami milihnya yang enggak milih, maksudnya yang sudah yang Ibu rasa. Yang Ibu rasa. Ibu ini sebagai guru ada di posisi apa? Kalau penghukum itu seperti ini ya, kita menghukum anak. Ya, misalnya dia terlambat, makanya jangan terlambat. Angkat dulu air. Kira kayak gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah.
misalnya mungkin nak itulah kamu tuh misalnya ada guru di kelas, gurunya sampai nangis, silakan kamu tuh itu nangis padahal ini kita buat anak tuh merasa bersalah, dijatuhkan mentalnya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman ini sebenarnya ada untung sama ruginya kalau sebagai teman. Jadi anak tuh lebih ketergantungan sama kita karena dia menganggap kita sebagai teman kan. Kalau yang keempat pemantau, cuma nanya-nanya aja, kamu terlambat, terus kenapa bisa terlambat? Oh iya lah, masuk, cuma sekedar gini aja gitu. Yang kelima inilah kita ini sebenarnya sebaiknya guru itu ada di posisi manajer. Nah, kalau itu manajer itu dia dari anak bermasalah dipanggil, terus ditanyakan alasannya, terus bagaimana kita sebagai guru menggali anak itu solusi apa yang akan dia berikan atas kesalahan yang dia buat. Jadi jangan kita yang nawar-nawarkan. Kemana cara kita sebagai guru, anak itu yang menggali si anak untuk mengeluarkan, misalnya kayak ada yang mau sapa sembarangan, apa buang nak, apa alasannya. Nah, terus kalau sudah kayak gini, nah dia apa? Harus apa? Kalau bisa cak mana kita guru kok bikin anak tuh biar berpikir sendiri, mencari restitusinya. Restitusi itu seperti ganti rugi. Kira-kira ini. Nah, Ibu Sri tadi kita lanjut. Kira-kira Ibu Sri hingga saat ini kira-kira ada di posisi apa, Bu Sri? Kadang-kadang nomor 3, kadang nomor 4. 3 dan 4. Nah, kasih contoh mungkin Bu Sri. Ada contoh kasus dulu pernah apa gimana yang Ibu pernah alami? Kalau yang nomor 3 itu misalnya seperti kayak masalah si Adit misalnya kan, nah jadi akhirnya dia bisa salah gitu. Nah, itu yang nomor 3. Terus kalau yang nomor 4 ya kadang-kadang seperti tadi, kalau misalnya kenapa kok terlambat masuk atau kenapa kok tidak ngerjain PR itu cuma. Tapi kalau yang nomor 5 itu masih sama sih sebenarnya. Oke, sebenarnya sama. Kalau saya mungkin lebih ke nomor 1 ya, mungkin selama ini ya. Saya pribadi. Tapi 1 sampai 5 tuh udah pernah kita terapkan. sudah benar. ya, Terus buat Tinggal yang mana banyak juga yang mau. lebih ke banyak yang di mana gitu. Kalau saya yang nomor 1 barangkali itu sangat kurang. Saya jarang ngomong kemana. Terus kalau pembuat merasa bersalah kadang-kadang ada. Anak membuat bersalah tekankan lagi. Makanya kamu jangan begitu. Jangan ulangi lagi. Kasihan guru kamu. Itu kan? Kalau sebagai teman, kadang-kadang kan anak itu bisa aja bertukar pikiran. Anak cuma dengan kita bantu bagaimana mencari solusinya, paling tidak menenangkan si anak. Kemudian kamu mantau tadi ya kita barangkali sama seperti kata Ibu Desila tadi, kita cuma kalau dia punya masalah ada apa bagaimana tidak mencari solusi ya. Terus yang manajer mungkin juga tidak ada. Berarti udah mencapai semuanya mungkin ya. Udah menempatkan di posisi tiap poin ini. Terus kalau yang nomor 3 ini dibanding yang kelima ini, nomor 3 ini lebih ke membuat anak lebih merasa bergantung. Kayak tadi kan Ibu kan dia curhat aja apa dia ngandelin kita. Karena dia udah menganggap kita sebagai teman. Itu efek kurang bagusnya kalau kita di posisi 3. Tapi mulai sekarang bagaimana caranya kita itu ada di posisi yang nomor 5. Nah ini posisi kita ya sebagai guru ya. Nah ini keyakinan kelas. Nah ini sebenarnya keyakinan kelas ini kalau dulu itu namanya peraturan, aturan. Kalau sekarang diganti lebih tepatnya ke keyakinan kelas. Ini karena saya pribadi ya. Kalau sebaiknya di sekolah ini punya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal umum, maksudnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemarin saya buat karena lebih ke pribadi dulu, mapel saya buat sama anak-anak. Per poin kalimatnya kan umum.
Yang kedua, pernyataan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata dilarang datang terlambat, tidak boleh. Jadi harus sebuah positif. Jadi diganti dengan hadir tepat waktu atau hadir seutuhnya. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, 6 poin, 7 poin, tapi sudah mencakup semua. Kalau yang kemarin itu saya belum sempat buat contoh tampilannya di sini. Yang kemarin itu saya bilang yang pertama hadir tepat waktu untuk khusus mata pelajaran sendiri kan. Kemudian yang kedua berpakaian rapi kan, harus tidak boleh pakai sepatu warna putih, hindari kata-kata tidak, jangan sama dilarang. Kemudian yang ketiga mengikuti seluruh kegiatan kelas dan sekolah. Yang keempat menjaga ketertiban kelas, intinya jangan ribut, jangan ini. Jadi saya jadikan satu, menjaga ketertiban. Kemudian yang kelima senyum, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, datang salam, pulang, ini. Terus doa juga bisa, itu udah termasuk. Nah nanti sebaiknya mungkin jadi bahan pertimbangan ibu kepala sekolah, mungkin ibu kita punya keyakinan sekolah dulu. Kalau kelas kan, atau mungkin paling kalau sekolah belum ini mungkin per kelas ada wali kelas, mungkin minta bantuan koordinasinya per wali kelas ada. Karena kalau per mapel satu kelas kan bisa 10 kan, takutnya gitu. Jadi mungkin lebih macam-macam jadinya, tempelnya banyak terlalu banyak juga kan. Jadi lebih baik mungkin per kelas dulu kan. Tapi paling tidak kita punya yang umumnya, yang keyakinan sekolah. Jadi gitu. 6 poin aja, tapi dibuatnya harus bersama-sama dengan anak-anak. Jadi kan tidak ada keterpaksaan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditambahkan dari ibu-ibu? Bagi yang keyakinan kelas itu, dia tuh lebih cenderung kepada kalimat ajakan. Seperti tadi. Jangan menggunakan kata Oh ya, jangan kalimat larangan, ya, ajakan. Ajakan. Hadir tepat waktu. Ajakan. Pokoknya hindari kata tidak, jangan sama dilarang. Ya, kita kan harus yang berbudaya positif tadi kan. Yo ya kayak visi. Oh ya, ibu kemarin belum berkesempatan membuat visi ya karena cuma sebagian. Kita lanjut dulu ya. Nah, dari ke-7 poin tadi saya agak mundur sedikit ya. Nah ini sebenarnya puncak dari ini kita itu di nomor 7 ini ibu-ibu, segitiga restitusi. Jadi restitusi kan kita tidak boleh lagi menerapkan yang namanya hukuman, tapi kita ganti dengan restitusi. Nah tahap restitusi ini ada 3. Yang pertama, itu sebenarnya yang apa sih? Tunjuk-tunjuk kan? Yang warna merah itu kan? Apa sih Pak? Pointer. Yang pertama ini menstabilkan identitas, posisinya di bawah. Nanti saya ada buat skenario kemarin sama anak. Nanti akan saya perlihatkan sama ibu-ibu. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang saya kemarin skenario sama Olive, dia tidak bawa baju ganti. Kan kejadian sering kan di kita. Padahal setiap olahraga harus pakai baju seragam lagi. Nah dia enggak bawa. Jadi kita sebagai guru panggil anak buat salah aja, kita tuh harus apa ya? Sini nak, jangan langsung datang tarik sini dulu kau. Tidak boleh, sebenarnya gitu. Sebenarnya itu ada di posisi dia menstabilkan. Olive, sini nak. Apa kabar nak? Duduk dulu. Tahu nak kenapa ibu panggil? Nah, kira-kira kayak gitu. Di situ kita menstabilkan identitas. Jadi baru masuk, sudah kita menstabilkan identitas, kita masuk ke yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, kan dia duduk anaknya. Kenapa nak nggak bawa baju? Tahu nggak itu salah? Nah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti itu, yang kita lontarkan sebagai gurunya. Nah setelah validasi tindakan yang salah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah kan setiap kelas karena harusnya sudah membuat keyakinan, nanti ditanya, jadi Olive, tahu nggak yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan yang mana? Nanti disebut yang member melanggar berpakaian rapi. Nah yang kamu lakukan itu salah apa enggak? Terus gimana untuk memperbaikinya? Nah itu udah kita masuk ke menanyakan keyakinan. Sebenarnya sebelum ikut guru penggerak ini ibu-ibu tidak terima lah ya kayak yang ini nggak mungkin di sekolah kita nih kayak gini. Tapi mungkin nggak ada salahnya
apa ya, kemarin ada cerita kawan-kawan mereka sudah mencoba dan berhasil, ya mungkin kebetulan dapat berhasilnya ya, nggak tahu kita kan karena baru mencoba. Jadi saya kasih contoh skenario yang sudah saya kerjakan. Nah ini dia, ini saya buat sama Rangga. Kenapa? Nah, di bagiannya yang segitiga restitusi ini. Jadi lanjut lagi ya. Selesai. Nah ini kan ya, maju lagi. Jadi nah, udah selesai lagi ya. Jadi ini kan yang satu anak, ada yang melibatkan dua anak, misalnya kayak siapa Bu yang kita selesaikan kemarin masalahnya itu ya, yang benjol itu, Kakara sama Randy. Nah itu kan melibatkan dua anak. Kali ini satu enak kita. Kalau melibatkan dua anak, kita sebagai guru itu sebaiknya apa ya? Bagaimana menguatkan si Randy, bagaimana juga menguatkan si Karang. Seperti itu udah lakukan kan? Dia namanya teman. Pakai batu es sama batu es, akhirnya saling mengobati. Itu sebenarnya kita udah melakukan segitiga restitusi kan mereka, dia yang dia apa? Kita yang menggali, mereka yang memutuskan. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya keyakinan itu sendiri tadi kan sebenarnya itu kan kalau misalnya kita sekarang pada saat yang sekarang dibuat keyakinan yang per kelas itu kan sebenarnya yang tertulis. Sedangkan selama ini sebenarnya itu sebenarnya sudah dilaksanakan. Sebenarnya tapi tidak tertulis. Ya. Namun kalau seandainya dibuat tertulis mungkin sering terlihat, jadi tertanam di kepala keyakinan. Padahal mereka tahu, kita tahu dan anak-anak pun tahu kalau misalnya kita harus berpakaian rapi, harus menggunakan sepatu hitam. Tapi kan karena mungkin kalau tidak tertulis jadi jarang terbaca, terabaikan. Jadinya abai. Jadi makanya sebaiknya ditulis seperti itu. Tapi kayaknya lebih bagus kita memang buat kan. Ya makanya ditulis itu lebih baik daripada kalau selama ini itu ada tapi seperti nggak ada. Nah kalau kita adakan, iya akan sering terlihat terbaca, mungkin nanti insya Allah tertanam di benak dan di kepala anak-anak itu sendiri. Itu keyakinan itu per kelas atau ikut ke sekolah kamu jadi. Nah kayaknya agak beda ya. Mungkin gini, kalau per kelas itu kan untuk lingkungan kelas. Jadi apa sih yang dibutuhkan di kelas itu kira-kira supaya kelas itu tertib, nyaman, enak belajar. Mungkin setiap kelas bisa jadi berbeda, Bu. Ya bisa jadi. Kelas 7 ke kelas 9 bisa jadi berbeda keyakinan. Tapi kita juga butuh untuk keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu seperti apa sih yang kita butuhkan di sekolah ini supaya kita nyaman di lingkungan sekolah. Jadi mungkin penggabungan atau bisa jadi ada yang sama dengan di kelas, nanti diterapkan di sekolah. Di kelas, di kelas. Secara umumnya kita di sekolah. Jadi kita tuh bagaimana sekolah kita itu nyaman, tertib, enak itu dalam kapasitas kita untuk lingkungan sekolah. Berbeda kalau tadi kan untuk lingkungan kelas, kecil lingkungannya. Mungkin lebih luas lagi. Tadi harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Nah itu kan saya lebih ke sekolah. kelas. Kalau kelas tadi kan membuang sampah pada tempatnya, itu mungkin di kelas bisa. Atau di sekolah itu bisa dipakai itu juga. Bisa di kelas bisa di kelas bisa, di sekolah bisa kalau yang itu tadi. Menjaga kebersihan, penerapan 5S di sekolah. Tapi makanya itu tadi ada terpampang seperti Bu Pebi bilang tadi di perkelasnya masing-masing. Jadi sudah apa ya? Intinya segitiga restitusi tadi. Mungkin ibu-ibu ada pengalaman kalau kayak sebenarnya agak sulit ya ibu-ibu ya. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Kita kan berproses karena kita termasuk sekolah yang kita punya kasus banyak kan kayak aman. Kayaknya kalau kita terapkan segitiga restitusi ini kayaknya udah lebih dari itu. Mungkin gitu ya, gimana Ibu Kepala Sekolah? Ada tanggapan mungkin tentang penerapan segitiga restitusi? Lanjut dulu Ibu. Ini ada WA dari Iya. Nah, balik lagi budaya positif, ibu-ibu tidak terfokus kepada anak saja, tapi tentunya terfokus kepada kita, karena kita adalah contoh bagi anak-anak. Misalnya hal sepele masalah waktu, kira-kira seperti itu kan. Harus dengan adanya budaya positif ini kita kan bisa saling menghargai. Jangan karena kita misalnya
orang lain jadi dirugikan. Kira-kira seperti itu. Mulai dari diri kita dulu, baru bisa kita bagikan ke anak didik kita. Karena dia melihat kita. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ibu-ibu ini lebih ke karena yang tadi poinnya di segitiga restitusi tadi. Kesimpulannya, saat menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid, sebagai guru, hal pertama yang harus kita lakukan ialah bertindak sebagai manajer tadi. Yakni dengan menerapkan segitiga restitusi, di mana kita menuntun murid, tidak menuntut ya ibu-ibu, tapi menuntun murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ini di posisi menstabilkan identitas. Buang sampah lewat jendela. Atau kita ulang ya biar ulang. Oh, jadi saya kasih ininya dulu. Poin-poinnya. Stop dulu. Nah, jadi kasusnya ini saya kan diskenariokan. Jadi Rangga ini kedapatan membuang sampah sembarangan. Dapat kan? Nah, dipanggil. Ini mulai dari sini. Ini alur-alurnya. Itu rencana dikit. Itu loh. Nah, itu kita harus dikeluarkan dulu. Bukan acting, bukan settingan. Coba dimulai dari mana? Kita mulai. Iko aja tidak setting. Jadi kalimat keyakinan itu harus ditanyakan. Keyakinan mana? Jadi dia harus menguasai keyakinan kelas ini. Nah itulah nanti kan atas kesepakatan gimana pertimbangan ibu kepala sekolah dan ibu wakil juga sebaiknya seperti apa. Harus disamakan itu. Ya itulah kalau pikir mau sebenarnya pribadi masing-masing boleh, cuma kalau harus kan enaknya ditempel tuh biar dia ingat. Tapi banyaknya 10 gitu. Rangkaian pemaparan saya tadi kita tarik kesimpulan ini ya. Saat menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid, sebagai guru, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertindak sebagai manajer. Posisi kita di manajer, di antara kelima kan posisi kontrol ada 5, posisi kita ada di manajer. Bagaimana manajer ini, bagaimana kita menstabilkan anak-anak ketika ada bermasalah, kemudian sampai menemukan solusinya. Jadi hindari yang namanya hukuman. Dengan menerapkan prosesnya melalui segitiga restitusi tadi, dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Di mana kita menuntun murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi melalui budaya positif dan nilai kebajikan yang terbentuk dalam keyakinan kelas atau sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti ibu-ibu kita setelah ini paling tidak punya dulu yang namanya keyakinan di kelas kita masing-masing. Mungkin koordinasi dengan wali kelasnya. Setuju ya Ibu Kepala Sekolah? Setuju ya Ibu ya. Mudah-mudahan sudah bisa kita bentuk keyakinan kelasnya. Nah,
Ini sudah di slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Inilah yang dapat saya bagikan pada hari ini dan mudah-mudahan nanti saya bisa membagikan praktik-praktik baik lainnya setelah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, calon guru penggerak, serta dewan guru yang saya hormati. Tadi dari awal sampai selesai pemaparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, alhamdulillah yang tadinya kita tidak mengerti, hari ini kita jadi mengerti. Yang tadinya ilmu kita kurang, hari ini sedikit ilmu kita bertambah. Inilah yang kita rasakan manfaat di pertemuan, di kegiatan pemaparan materi yang disampaikan oleh calon penggerak guru kita, ya, calon guru penggerak sekolah kita. Mudah-mudahan C-nya dilahir ya. Jadi, ya, dari hasil ini, ya, kita dari materi disampaikan oleh calon guru penggerak kita, mudah-mudahan ya kedepannya bukan calon penggerak lagi, guru penggerak, ya. Dari ini kesimpulannya bahwa sekarang anak-anak itu kita beri pelajaran bukan seperti zaman kita dulu. Kita menerangkan, anak-anak mendengarkan. Kita bawalah anak itu keluar. Kalau perlu dibawa keluar tidak apa-apa. Saya tidak akan melarang kenapa anak-anak sama gurunya orang berbicara. Saya tidak melarang. Karena inilah model pembelajaran kita sekarang ini. Ajak anak keluar. Mungkin dalam satu ruangan itu, ya, ada anak yang sukanya tidur, ya. Kita beri pelajaran, ya, gimana caranya dia tidak tidur. Mungkin ada anak-anak yang hobinya menonton, kita beri pelajaran dengan menonton, ya, bisa itu kita lakukan, ya kan. Mungkin anak-anak itu suka belajar dengan berdebat, kita ajak dia beri pelajaran dengan berdebat. Jadi dalam satu ruangan itu bermacam-macam variasi bisa kita lakukan, ya. Jadi, ya, betul kata calon guru penggerak tadi, ya, kita sebagai guru di sini, ya, jangan monoton sebagai orang yang ditakuti oleh anak dengan memberi hukuman, bukan. Jadi kita bersifat sebagai manajer, ya. Manajer itu berarti yang membimbing dan mengarahkan, ya, kita memperhatikan dan memfasilitasi segala macamnya, itu namanya manajer, itu ada pada guru. Jadi guru itu bukan seseorang sosok yang ditakuti oleh anak-anak, ya, sosok yang dituruti kemauan guru itu oleh anak-anak dengan mengharapkan dapat imbalan hadiah atau iming-iming nilai yang bagus, bukan. Jadi hasilnya nanti supaya anak-anak itu, ya, betul-betul mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh calon guru penggerak tadi. Itu jadi kesimpulan yang disampaikan oleh calon guru penggerak tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk hari ini dan untuk kedepannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penguatannya. Mudah-mudahan pada hari ini kita dari hasil berbagi praktik baik hari ini mudah-mudahan bisa kita terapkan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangga, sini nak. Rangga, tadi melihat Rangga buang sampah sembarangan lewat jendela, benar apa tidak? Ya, Nen. Iya. Menurut kamu, kamu sudah berapa kali melakukan itu? Sudah lebih satu kali. Lebih satu kali, nak. Terus menurut kamu itu suatu kesalahan apa tidak, Rangga? Ya, soalnya itu nak. Suaranya kencang dong, jangan takut, nggak apa-apa. Berarti sudah lebih dari satu kali. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Karena setiap orang biasa melakukan kesalahan. Tapi nak, kita harus belajar dari kesalahan itu. Benar apa tidak yang disampaikan ini, nak? Ya. Ya, setuju ya. Nah sekarang Rangga, kan sudah berapa kali tadi melakukannya? Sudah lebih satu kali. Lebih dari satu kali. Pasti ada alasannya kan? Kenapa Rangga melakukan itu? Ada alasannya? Ada. Ada pasti. Apa nak alasannya? Karena malas. Malas membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampahnya ada? Tidak. Tidak ada. Kemana tuh sampahnya?
yang tidak disediakan. Tidak disediakan. Oh, nanti kasih tahu wali kelasnya ya. Nah, sekarang bertanya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat? Masih. Coba, yang kamu lakukan tadi kan membuang sampah sembarangan. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai. Tidak. Sesuai? Tidak sesuai. Oke, kalau tidak sesuai keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Karena Keyakinan kelasnya apa? Ingat yang tentang kebersihan? Apa keyakinan kelasnya? Menjaga kebersihan kelas. Nah, menurut kamu sekarang bertanya, menjaga kebersihan itu penting apa tidak? penting Bu. Penting. Kenapa penting? Supaya kelas kita bersih agar terhindar dari penyakit. Oke, dan satu lagi apa? Kalau bersih, enak dipandang, bagus. Nah, Rangga betul menjaga kebersihan itu sangat bermanfaat untuk kita. Kita juga terhindar dari penyakit. Kelasnya juga enak dilihat kalau tidak ada sampah. Nah, sekarang tanya, untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang pertama kali kamu lakukan? Saya menyesal sudah melakukannya dan saya minta maaf. Minta maaf, oke, bagus, memaafkan. Nah, selain kamu meminta maaf, apa lagi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan membuang sampah tadi ke tempatnya dan saya tidak akan melakukannya lagi. Oke, baik, Rangga, bagus nak ya, jangan diulangi lagi ya. Nanti setelah ini sampahnya kamu ambil ya nak ya. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke tempat duduknya melanjutkan pelajaran. Ya, terima kasih Nen. Oke, sama-sama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Mailani Putri. Saya dari kelas 7 SMPN 26 Bengkulu Tengah. Saya senang sekali membuat keyakinan di kelas bersama Memtila dan teman-teman di kelas. Menurut saya, keyakinan itu penting dibuat karena untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel, saya dari kelas 7. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama Memtila dan teman-teman di kelas. Menurut saya, keyakinan kelas sangat penting dibuat karena dapat menambahkan rasa saling menghargai dan juga disiplin. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak